Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Prasetyo Panani dengan NIM 092 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan if atau else dalam pemrograman komputer. Langsung saja, di sini kita menggunakan website Autodesk Tinkercad. Lalu kita pilih yang circuit, lalu kita create circuit. Di sini kita pilih komponen yang Arduino yang button. Kita langsung saja drag ke tengah. Jika sudah, kita buka kodenya. Di sini akan saya jelaskan ya. Di sini tertera tipenya forever atau tipe pemrograman yang berkelanjutan secara terus-menerus berulang-ulang dari atas ke bawah, langsung ke atas lagi. Lalu di sini ada komen ini seperti label dalam pemrograman ini. Lalu yang kedua di sini ada set button state to read digital pin 2, di mana di sini dia akan membaca digital pin 2 dikarenakan di si Arduino button ini sendiri dari tombol ini push buttonnya ini kabelnya mengalur ke digital pin nomor 2. Sehingga di kodenya sendiri pun set button state ini akan membaca digital pin nomor 2. Lalu di sini ada komen label pemrograman selanjutnya memasuki ke if, di mana di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dalam video ini. Di sini tertera button state sama dengan high. Sebelum set button state membaca digital pin 2 ini, kita tambahkan dulu yang akan memberikan nilai dari hasil pembacaan digital pin 2 ini. Di sini kita akan tambahkan output yang print to serial monitor. Jadi dia akan monitor hasil pembacaan digital pin 2 lalu akan menampilkan hasilnya dari button state itu sendiri. Kita buka bagian sini. Di sini nanti dia di sini dia akan membaca tentang digital pin 2 itu sendiri, lalu dia akan mengeprint hasilnya dari serial monitor digital pin 2 itu hasilnya berapa. Jadi karena di sini dia akan mengeprint hasil button set sendiri, kita tambahkan variabel karena yang akan dibaca yaitu variabel button set itu sendiri. Setelah itu
kita coba start simulation. Kita tambahkan serial monitornya. Ya, nah, ini 0 karena kita belum pencet tombol terminal ini untuk membaca pin digital 2 ini. Setelah kita pencet, dia akan ngeprint hasil pembacaannya yaitu di angka 1. Nah, maksud angka 1 ini sendiri, kita akan membahas masuk ke if ya, pembahasan kita pada video kali ini, di mana button state sama dengan high. Maksudnya itu jika kita tadi pencet ini, dia akan membaca angka 1, dia akan ada tulisannya high. High itu sendiri set built-in LED to high, jadi dia akan menyala lampunya. Tapi jika kita pencet ini hasilnya 0, dia akan berganti ke low. Low ini tandanya lampu itu akan set built-in LED to low atau lampu itu akan mati. Dia akan masuk ke else. Nah, jika jadi if ini jika button state membaca jika sama dengannya 1, dia akan menghasilkan angka 1 atau high artinya menyala, jika sama dengannya 0 dia akan low atau artinya mati. Jika sama dengannya 2, itu tandanya dia akan melakukan perbandingan. Jika 2 itu bisa selesai, bisa tidak. Jika hasil pembacaan dari digital pin 2 itu sendiri. Kita buka di blok teksnya. Di sini tertera button state sama dengan digital read 2. Button state sama dengan read digital pin 2. Di sini itu maksudnya set button state ini dia akan membaca hasil dari digital pin 2 ini. Lalu print to serial mode ini yang button state sama dengan 2 sama dengan high ini, dia akan melakukan perbandingan. Apabila keluarnya angka 1, dia akan set built-in LED to high atau menyala. Jika hasilnya 0, dia akan set built-in LED to low atau dia akan mati lampunya. Langsung saja kita bikin flowchart-nya. So, itu pilih yang blank diagram ya. Di sini kita untuk mengawali kita menggunakan Terminator untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Dari sini akan kecil. Mulai. Lalu untuk pembacaan yang kedua ada set button state to read digital pin 2. Itu berarti kita akan tulis button state pin 2 ya. Button state pin 2. Lalu pembacaan yang ketiga ada dia print to serial monitor button state with new line. Berarti dia akan print hasil dari pembacaan digital pin 2. Jadi kita print button state. Nah, seperti ini.
Setelah itu dia akan melakukan pembacaan dan akan terjadinya perbandingan. Jika keluarnya angka 1 dia akan high, jika hasilnya 0 dia akan low. Jadi itu if jika, berarti kan sebuah perbandingan. Kita tambahkan lagi jika, karena suatu perbandingan jadi kita pakai 2 sama dengan button state. Ini jika button state menunjukkan angka 1, jadi dia akan mati. Jika menunjukkan angka 0, jika dia menunjukkan angka 1, lampu akan menyala. Jika dia menunjukkan angka 0, dia akan mati. Dan kita tulisnya menggunakan rendah ketupat. Ini menyala lampu pin 2, karena tadi kabelnya menunjukkan di digital pin nomor 2. Lalu karena suatu perbandingan bisa iya bisa tidak, kita bikin 2. Ini mati lampu pin 2. Lalu di sini kita ya ini kita tidak. Nah, jadi jika hasil print button set itu menunjukkan angka 1, jika button set angka 1 suatu perbandingan dia akan iya menyala lampu pin 2, jika 0 dia tidak atau mati lampu pin 2. Ya, jadi ini itu jika iya dia akan if high, jika tidak dia akan masuk ke else set but will inlet to low atau mati. Setelah itu karena di sini tipenya dia forever, suatu pemrograman komputer yang berulang-ulang secara terus-menerus, kita akan bikin suatu yang jika selesai sini ya, jadi jika selesai ya, jika tidak dia akan balik ke atas lagi ke button state pin 2. Dia akan membaca lagi button state pin 2. Nah,
begini ya nanti. Nah, seperti ini. Jadi urutan pertamanya yaitu mulai, lalu dia akan membaca digital pin 2, button state pin 2, lalu setelah membaca dia akan mengeprint hasil bacaan dari pin 2 itu melalui button state ini, print button state, lalu kita masuk ke hasil, if jika button state sama dengan angka 1 dia akan high, jika dia akan angka 0, berarti dia akan mati, suatu perbandingan. Jika sama dengan merupakan sebuah perbandingan, jadi menggunakan 2 sama dengan, jika 2 sama dengan button state, ya atau angka 1 dia akan menyala lampu pin 2, jika tidak atau angka 0 dia akan mati lampu pin 2. Setelah itu, jika programnya sudah selesai, jika selesai ya dia akan selesai, jika tidak karena di sini tipenya forever, di mana pemrograman akan berulang-ulang. Jika selesai, dia akan mengulang lagi ke atas, ke bagian button state pin 2. Jadi dia akan membaca ulang button state pin 2 lalu mengulangkan hasil lagi. Begitu flowchart dari Tinkercad tentang if else pada video pertemuan kali ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang if else dalam pemrograman komputer pada video pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.